Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februari Sabakti dengan NIM 1212098. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang subnetting dan contoh kasusnya. Penyajian informasi tentang apa itu subnetting, proses dan contohnya, dan contoh penggunanya, juga membahas penting-pentingnya subnetting dalam desain jaringan serta manfaat dan tentang tantangan yang terkait. Oke. Sini ada definisi subnetting. Subnetting adalah proses pembagian jaringan besar menjadi beberapa sub jaringan kecil yang memungkinkan pengelompokan host berdasarkan fungsi atau lokasi. Oke, di sini ada proses subnetting. Yang pertama, identifikasi jumlah subnet yang dimana itu dia menentukan berapa banyak subnet yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan jaringan. Nah, yang kedua, itu ada pilih jumlah bit subnet. Di situ ada tentukan jumlah bit subnet yang cukup untuk mengakomodasi jumlah subnet yang diinginkan. Dan ketiga ada desain skema subnet, yang dimana menentukan alamat IP subnet dan susunan host yang akan digunakan pada setiap subnet. Oke. Di sini ada pentingnya subnetting dalam desain jaringan. Yang pertama, optimisasi penggunaan alamat IP. Di poin pertama ini, subnetting memungkinkan pengguna yang lebih efisien dari total alamat IPv4 yang tersedia. Dan yang kedua, memecah jaringan yang besar, yang dimana subnetting memecah jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil, atau meningkatkan fleksibilitas dan manajebilitas. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan, di mana subnetting membantu membatasi akses antara subnet, meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko serangan. Oke, di sini ada 3 contoh kasus subnetting. Pertama, kantor pusat dan pusat data atau jaringan WiFi publik. Pertama, kita akan bahas di kantor pusat. Contoh subnetting pada kantor pusat dengan beberapa bagian seperti layanan IT dan keuangan. Contoh kasus subnetting di pusat data seperti pada pusat data dengan zona responsibilitas dan segmen jaringan berbeda. Dan contoh kasus subnetting di jaringan WiFi publik itu contoh subnetting pada jaringan WiFi publik untuk pengaturan kecepatan dan kontrol akses. Nah, di sini ada manfaat penggunaan subnetting. Ada 3 manfaat di sini. Pertama, segmentasi jaringan, yang dimana pengguna subnetting memungkinkan segmentasi jaringan yang lebih efisien untuk isolasi masalah dan manajemen lalu lintas. Di sini juga ada skalabilitas. Subnetting meningkatkan kapasitas jaringan dan dengan menambah lebih banyak subnet atau host. Dan sini ada yang terakhir, optimasi kinerja. Nah, dengan subnetting, lalu lintas yang dihasilkan dapat dibatasi pada subnet tertentu sehingga meningkatkan performa jaringan secara keseluruhan. Lanjut, tantangan dalam implementasi subnetting. Ada 3 di sini. Yang pertama, kesulitan dalam merencanakan subnetting yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Kedua, kesalahan konfigurasi yang dapat mengakibatkan gangguan jaringan. Dan yang ketiga, kesulitan dalam pemecahan subnet yang memenuhi kriteria optimal. Sini yang terakhir, kesimpulan dan poin penting tentang subnetting. Yang dimana subnetting adalah teknik yang penting dalam desain jaringan modern. Dengan menggunakan subnetting, jaringan dapat dioptimalkan untuk kinerja, keamanan, dan efisiensi penggunaan alamat IP. Oke, mungkin saja itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.